Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas PAI 2D. Di sini kami akan membahas tentang penulisan kutipan. Namun, sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilham Fahri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 125. Kemudian ada Muhammad Ihsan Effendi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 135. Kemudian saya sendiri yaitu Dona Nur Fitriyanti dengan 3 digit NIM terakhir 137. Oke, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama yaitu definisi kutipan. Kedua ada fungsi dari kutipan. Yang ketiga ada jenis-jenis kutipan. Keempat ada cara penulisan kutipan. Dan yang terakhir yaitu contoh dari kutipan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, kita memasuki ke materi pertama yaitu definisi kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan pengarang. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulis lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan menurut KBBI, dapat diartikan bahwa pengertian kutipan ini bisa ditulis oleh penulis atau penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka atau referensi yang sudah dibaca dan akan dijadikan acuan. Bahan bacaan atau referensi pustaka yang dipakai harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dengan demikian, definisi atau pengertian kutipan secara umum adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam menyusun penyusunan karya tulis ilmiahnya. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi dari kutipan. Fungsi dari penulisan kutipan ini yang pertama yaitu menghindarkan pengutip atau penulis dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Seorang penulis itu harus mencantumkan sumber kutipannya secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan. Intinya paling dekat dengan kalimat kutipan. Dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan hal ini, sebenarnya penulis sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. Fungsi dari penulisan kutipan yang kedua yaitu membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Nah, fungsi dari menulis sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap ini dapat membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Terkadang ada pembaca yang merasa tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang dikutip oleh seorang penulis. Dengan demikian, pembaca dapat menulis informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Fungsi kutipan yang ketiga yaitu menghargai penulis sebelumnya. Jadi ketika kita menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya kita tuh sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, kita juga mengakui bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, atau analisa orang lain. Fungsi kutipan yang keempat yaitu sebagai bukti atau memperkuat argumen atau pendapat penulis. Dan fungsi kutipan yang terakhir yaitu dapat menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam suatu karya ilmiahnya.
Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu jenis kutipan yang diambil oleh penulis secara sama persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu jenis kutipan yang ditulis dari intisari atau mengambil ringkasan dari teori tanpa mengurangi makna pada kalimat asli. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi saat menulis kutipan langsung ini. Meski ditulis secara mirip atau bahkan sama persis dan tidak diubah, kutipan langsung tidak disebut plagiasi karena ditulis lengkap dengan sumbernya. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 spasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan karena alasan tertentu. Yang ketiga, menggunakan tanda sig apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal tersebut diungkap lalu menggunakan kata sig secara jelas. Yang keempat, menambahkan sumber kutipan menggunakan sistem APA atau MLA atau sistem lainnya yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu ada kutipan langsung panjang dan ada kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang memiliki syarat penulisan yang harus sesuai dengan APA atau Style American Psychology Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Penulisan kutipan juga sesuai dengan MLA Style atau Modern Language Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Ciri-cirinya yaitu dipisahkan dari teks yang menggunakan spasi, lalu diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan, dan yang terakhir boleh diapit tanda kutip atau boleh tidak. Sedangkan kutipan langsung pendek yaitu biasanya panjangnya kurang dari 4 baris dan teks yang dikutip dimasukkan ke dalam bagian penulisannya sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir kutipan untuk memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Ciri-ciri kutipan langsung pendek yaitu terintegrasi langsung dengan teks, lalu berjarak antar baris yang sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip, dan yang terakhir tidak lebih dari 4 baris. Yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Artinya, penulis tidak menulis persis dengan tulisan yang ia kutip, tetapi hanya merangkum dan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang digunakan. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pengalaman penulis terhadap teori yang dikutip. Dan yang terakhir, diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Materi selanjutnya yaitu cara menulis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung.
Tadi telah dijelaskan bahwa kutipan langsung itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Pertama kita memasuki ke kutipan langsung panjang. Cara menulis kutipan langsung panjang yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Dan yang terakhir yaitu setelah penulisan kutipan, beri keterangan atau sumber pengambilan kutipannya. Selanjutnya kita ke cara menulis kutipan langsung pendek. Yang pertama yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Dan yang terakhir, setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung yaitu yang pertama, kutipan terintegrasikan dengan teks. Selanjutnya, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Lalu, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Dan yang terakhir, setelah kutipan harus ditulis sumber kutipan. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, yakni contoh dari kutipan. Untuk yang pertama, ada kutipan langsung yang dibagi menjadi 2, antara lain kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Contoh dari kutipan langsung pendek yaitu contoh 1. Dalam belajar, Subronto menjelaskan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar anak. Contoh 2. Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Maksum selaku Kepala Sekolah SMP Islam ketika diwawancarai oleh peneliti, terus terang, muatan lokal materi keagamaan tidak ada kaitannya dengan keterampilan kerja, karena memang sejak awal anak-anak dipersiapkan untuk terjun di masyarakat, bukan dipersiapkan untuk kerja. Lalu contoh dari kutipan langsung panjang yaitu pengelola sekolah menurut Salis bagaimana yang dikutip oleh Samami. Sekolah seyogyanya dipahami sebagai unit jasa pendidikan dan bukan sebagai kepanjangan birokrasi pemerintah. Sebagai unit layanan jasa, maka keberhasilan sekolah harus diukur dari kepuasan kliennya, yaitu siswa dan orang tua. Bahwa kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk atau layanan memang benar, tetapi mutu produk atau layanan itu akan sangat relatif tergantung karakteristik klien. Klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas layanan yang berbeda pula. Kemudian yang kedua ada contoh kutipan tidak langsung, yaitu contoh 1. Ada 3 sifat penting pendidikan yang saling terkait satu sama lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukma Dinata, bahwa pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat dan pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Contoh 2. Menurut Susiati, suatu kegiatan instruksional di perguruan tinggi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu hasil belajar berupa perubahan tingkah laku mahasiswa. Tanpa adanya tujuan instruksional yang jelas, pengajaran akan menjadi tidak jelas arahnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap taksonomi hasil belajar menjadi sangat penting bagi para dosen. Dengan pemahaman ini, dosen akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas mengenai tujuan mata kuliah yang diasuhnya, bahkan tujuan setiap materi atau pokok bahasa yang disampaikan setiap kali tatap muka. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.